Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Ihsanul Mukhtar, STMT. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tim manajemen SMK Negeri Kudu. Saya ucapkan terima kasih telah berkenan hadir di ruang guru untuk kegiatan sosialisasi program inovasi baru dari SMK Negeri Kudu, yaitu SIBUDI. SIBUDI ini merupakan akronim dari Sistem Informasi Budaya Positif. Jadi SIBUDI plusnya itu positif. Ya. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka untuk mendokumentasikan dan mengajak siswa-siswi kita untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik atau budaya positif di SMK Negeri Kudu ini ya. Sebenarnya anak-anak siswa-siswa kita itu sudah melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan, mulai dari mereka datang awal di sekolah ini sampai pulang ya. Namun semua kebaikan atau budaya positif yang sudah dilakukan anak-anak ini mungkin belum terdokumentasi ya. Beberapa mungkin bisa kita dokumentasikan melalui nilai positif yang kita rekap sebagai hasil penilaian harian anak ya. Tetapi untuk budaya-budaya positif yang mendukung karakter siswa dalam keseharian di lingkungan ini belum terdokumentasi. Dan kita selayaknya memberikan apresiasi kepada anak-anak kita ketika anak-anak melakukan kebaikan-kebaikan di lingkungan sekolah kita. Misalnya ketika anak datang tepat pada waktunya, itu adalah sebuah upaya mereka untuk melakukan satu kebaikan, sehingga itu harus kita apresiasi. Lagi ketika anak-anak berkenan untuk membuang sampah atau memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah, itu juga sebuah poin atau kebaikan yang harus kita apresiasi. Atau mungkin ketika mereka telah berupaya untuk mentaati semua aturan yang ada di sini, misalnya dengan berpakaian rapi, misalnya tidak membuat keributan dan seterusnya, semua kebaikan itu harus kita apresiasi. Sehingga dengan adanya SIBUDI ini kita akan merekap seluruh kebaikan-kebaikan itu, sehingga anak-anak terdorong untuk selalu melakukan kebaikan. Mungkin dengan menggunakan aplikasi ini mereka akan termotivasi. Memang kebaikan itu harus harus di share atau harus diupayakan supaya itu terus-menerus dilakukan. Tidak bisa instan ya. Jadi proses ini nanti akan berjalan terus-menerus. Kita mungkin tidak akan bisa melihat impact-nya atau dampaknya secara langsung atau dalam waktu dekat. Tetapi kalau kebiasaan-kebiasaan ini dan penerapan SIBUDI dilaksanakan ya secara kontinu, otomatis itu kita akan bisa melihat dampaknya itu secara perlahan. Layaknya seperti komunitas belajar tadi, mungkin tidak bisa kita lihat impact-nya secara langsung, tetapi setelah 1 tahun baru kita terasa semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi itulah impact-nya. Mungkin 1-2 hari kita nggak akan bisa melihat hasilnya, tapi mungkin 1-2 tahun ke depan kita nanti bisa lihat, cek dengan peningkatan rapor pendidikan kita di indikator karakter, itu pasti nanti akan terlihat ya. Dengan adanya inovasi SIBUDI ini, nanti saya berharap kolaborasi dan kontribusi dari panjenengan semua, karena ini nanti tidak hanya siswa yang mengakses, tetapi saya mohon bantuan dari panjenengan semua. Semua yang ada di sini, Bapak Ibu Guru, namanya sudah tercantum dalam akun SIBUDI ini. Ya, tadi sudah kita share untuk username dan passwordnya, dan apa yang harus dilakukan. Ya. Bapak Ibu nanti ketika ini sudah diterapkan, mulai besok ya, ini diterapkan. Bapak Ibu kalau login sebagai guru, ya, Bapak Ibu kalau login sebagai guru, maka di sini saya akan coba untuk login dulu ya sebagai guru untuk dapat mengakses SIBUDI app ini ya, atau SIBUDI budaya positif ini. Panjenengan bisa mengakses browser karena ini berbasis web, tapi ketika di
diakses di HP atau di tablet, itu nanti tampilannya seperti aplikasi pada umumnya ya. Ini saya akan coba untuk masuk sebagai guru 12. Guru 12 ini nanti teridentifikasi sebagai Mas Eko ya. Mas Eko ini sebagai guru. Nah, di sini panjenengan akan ditampilkan halaman dashboard dan di sini ada scan barcode. Ini maksudnya apa? Di halaman siswa itu nanti bisa mendownload satu scan QR code di mana ketika dia mau cek log ya. Jadi anak-anak sekarang itu cek log. Kita harus menghargai anak-anak yang sudah datang tepat waktu. Sehingga ketika anak-anak mau cek log, anak-anak cukup menunjukkan scan barcode, boleh di print, boleh diperlihatkan di smartphone mereka. Kemudian tugas jenengan adalah nyeker. Nah, lewat HP jenengan, ini kalau di ini ya. Nah, kalau di laptop tampilannya seperti ini. Nah, ini. Di sini nanti anak-anak nyeker. Ini saya login sebagai Mas Eko ya, anggap aja ini sebagai di smartphone ya. Kalau misalnya nggak punya smartphone, pakai laptop bisa. Nanti anak-anak nyeker gini, tit, maka akan direkam oleh sistem ini anak itu sebagai anak yang tidak terlambat. Kalau misalnya dia nyekernya itu kurang dari 6.50 gitu ya. Nah, ini nanti yang bertugas siapa? Sementara ini yang bertugas guru piket, tetapi nanti kita akan menyediakan tablet, minimal itu nanti ada 5 tablet yang akan kita pasang di pintu gerbang. Sehingga nanti jenengan cukup mengawasi saja, anak datang langsung nyeker, nah otomatis. Ya. Kalau misalnya guru piket itu nanti mungkin akan kredit ya, karena biasanya anak-anak itu datangnya itu bareng-bareng ya, bareng-bareng dan injury time ya. Nah, nanti di pelaksanaannya untuk anak yang datangnya tepat waktu itu dia akan disediakan scan khusus. Tetapi anak yang datangnya terlambat itu nanti dia akan scan ke kamera khusus. Ya, misalnya ketika anak-anak jam 6.50 gerbangnya ditutup, anak yang terlambat itu kan masih di depan gerbang. Nah, nanti yang di dalam gerbang, kalau semisal dia itu masuknya itu kok saya tadi sebenarnya sudah sampai di sini 6.50, tapi karena bondele sepeda dulu lah, akhirnya dia terlambat, belum scan sampai jam 7 lebih, maka dia tetap dianggap sebagai tidak terlambat, tepat waktu gitu ya. Dan kalau tepat waktu maka scan-nya di kamera khusus ya. Kamera khusus itu maksudnya di ini ya, di HP-nya Bapak Ibu, atau nanti kita setting aja nanti di pagar ya, boleh di depan atau di belakang. Nah, ketika anak yang di depan gerbang itu tadi terlambat, dia akan scan barcode-nya itu di kamera yang lain, sehingga dia terdeteksi sebagai keterlambatan. Oke, ini yang pertama. Kemudian di sini di menu yang kedua ini ada siswa. Nah, di siswa ini memungkinkan panjenengan untuk memberikan reward ke siswa, gitu ya. Oh maaf, untuk siswa ini panjenengan bisa menambahkan data siswa, ya, menambahkan data siswa barangkali ada siswa yang belum masuk seperti tadi, seperti Mas Eko tadi, ya. Nah, saya belum ada data saya. Nah, itu panjenengan bisa menambahkan sesuai dengan ini, username-nya NISN, kemudian namanya lengkap, emailnya ini pakai NISN @sibudi dan seterusnya. Nah, ini ya, diikuti aja seperti ini. Kalau saya tadi nggak saya tulis lengkap, hanya username, kemudian nama dan email yang wajib itu tadi ya. Oke, ini jenengan bisa tambahkan. Tapi ini kita kondisikan semua siswa sudah masuk. Jadi ini insya Allah tidak ada siswa yang belum masuk, gitu ya. Maka ini di skip saja. Kemudian di presensi atau absensi kalau di sini, ya. Di sini jenengan akan lihat daftar
presensi siswa, ya. Di sini akan terlihat daftar presensi siswa. Kalau jenengan ingin tahu, nah ini ya, tahu daftar presensi siswa, nah nanti akan ada tampil di sini. Karena ini belum ada ya, karena belum dipraktekkan, nanti di sini belum kelihatan. Kemudian di sini ada prestasi, nah ini ya, prestasi ini adalah kumpulan prestasi yang diraih oleh siswa. Ini siswa bisa menambahkan sendiri atau panjenengan. Misalnya Pak Faudin misalnya ya, membimbing anak sampai LKS itu dia sampai juara 3 katakanlah ya, atau juara 1 di tingkat kabupaten. Itu kan ada sertifikatnya. Nah, Pak Udin bisa menambahkan di sini, menambahkan prestasi anak. Nah, ini jenis prestasinya apa? Nah, ini ya. Ini nanti akan saya tambah lagi. Kemarin ada anak yang menang MTI, kemudian menang apa lagi? Silat, ya itu ya. Itu kan belum ada. Ini nanti akan kita tambahkan lagi sehingga jenengan bisa masukkan. Sayang kalau hanya diberikan sertifikat kemudian itu tidak ada poin khusus ya. Kemudian nama siswanya siapa, tanggal sertifikatnya bisa di ini. Kemudian jenengan validasi ya, sertifikatnya itu valid atau enggak. Nah itu jenengan bisa pilih validasi. Penyelenggaranya bisa dilihat. Kemudian ini bisa difoto sertifikatnya ya, sertifikatnya atau apapun lah bukti yang bisa mendukung prestasi tersebut. Atau di halaman siswa, di akun siswa, siswa bisa mengklaim prestasinya. Jadi tidak hanya jenengan. Kalau jenengan mungkin kan aduh ribet ya. Biar anaknya sendiri yang mengunggah sertifikatnya. Seperti kemarin ada kegiatan LDKS di Wonosalam. Itu semua yang ikut akan dapat sertifikat. Kemarin sudah saya sampaikan ke anak-anak agar sertifikatnya diunggah di Sigudi sehingga dia akan mendapatkan poin. Gitu ya. Oke. Kemudian di budaya positif, di menu budaya positif, ini memungkinkan jenengan untuk memberikan apresiasi, reward atau poin kepada anak-anak yang sudah memiliki karakter baik. Contohnya misalnya, jenengan ketika mengajar, ada anak yang sangat aktif, mungkin ya sangat aktif, atau anak yang mungkin bisa membuat kondisi ruangan ini menjadi semarak, gitu, diskusinya bagus. Maka jenengan bisa memberikan poin di sini, ya. Pilih aja budaya positif, kemudian silakan ditambahkan. Jenengan mau pilih semua indikator budaya positif yang ada di sini. Ini saya ambilkan dari indikator P5. Ya, indikator profil pelajar Pancasila di sini ya. Sehingga nah ini sampai rajin menabung. Nah, kalau rajin menabung ini Bu Ani yang tahu. Bu Ani bisa, karena ini uang tim menabung. Dikasih poin ya, di sini ada rajin menabung. Kemudian ada yang bernalar kritis dan mandiri. Ketika pembelajaran, anak-anak ini kok satu anak ini kok pinter gitu ya. Kok maksudnya ini apa? Aktif, kemudian dia bisa menjawab pertanyaan, kasih reward di sini, tidak hanya di penilaian harian panjenengan, tapi kasih poin di sini, ya. Misalnya ini benar kritis, pilih siswanya siapa, langsung jenengan pilih nama siswanya siapa. Kemudian kategorinya apa? Nah, kategori ini mengacu pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya. 6 dimensi ini jenengan bisa klik ya Bu. Ya, ini ya. Nih. Bernalar kritis, kebinekaan global, mandirian, kreativitas, beriman, takwa dan berakhlak mulia. Ya. Misalnya anak itu ikut kegiatan istighosa. Anak-anak bisa mengklaim sendiri, aku hari ini ikut kegiatan istighosa. Ya udah, dia di akunnya dia bisa ngeklaim bahwa oh saya ikut istighosa. Nanti di akun jenengan itu akan ada notifikasi bahwa oh ini banyak anak yang ikut istighosa. Silakan nanti di approve gitu ya, bahwa oh ya
Dengan cara apa? Nah ini ketika mengunggah kegiatan itu harus ada fotonya. Anak-anak bener ikut apa enggak? Ya kan? Enggak hanya sekedar mengklaim, tapi ada buktinya. Betul ya Bapak Ibu? Sama semua, begitu juga pelanggaran. Ya, pelanggaran juga seperti itu. Jangan bisa menambahkan, misalnya kemarin ada anak yang mengunggah video Pak Sarto silat itu ya. Sopo ibu ketemu Pak Eko ya, sudah ketemu anaknya. Nah itu kasih aja poin pelanggaran sebesar-besarnya karena dia sudah mengunggah apa ya, perilaku yang maksudnya tidak boleh dipublish tapi dia publish. Itu pelanggaran besar ya. Itu kasih aja poin di sini. Nah, jenis pelanggarannya bisa ditambahkan di sini. Nah ini jenis pelanggarannya misalnya. Ini saya ambilkan dari tata tertib SMK Negeri Kudu, misalnya gini. Berkuku panjang, ada yang menggunakan kosmetik itu ada di sini. Bermain HP di sekolah pada saat jam pelajaran. Ya. Keluar atau masuk ruang kelas melalui jendela. Itu ada semuanya di poin pelanggarannya di sini. Oke. Nanti jangan bisa menambahkan praktika menambahkan. Mungkin ini nanti jenengan tidak bisa mengawasi semua kegiatan anak, tetapi setidaknya jenengan mendapatkan satu kegiatan yang itu bisa diikutkan di aplikasi ini. Itu sudah luar biasa. Dan itu nanti akan terekam. Ini nanti siapa yang memasukkan pelanggaran, siapa yang memasukkan budaya positif. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah pengaturan akun. Pengaturan akun ini pengaturan akun jenengan gitu. Ini ada nggak? Nah, ini passwordnya ini bisa dirubah ya. Kalau jenengan supaya ini kan passwordnya sama semua, jenengan bisa ubah di sini gitu. Kemudian nanti disimpan supaya nanti tidak ada teman atau guru lain yang mengobrak-abrik ini ya akun kita. Bapak Ibu, ini akun sebagai guru ya. Ini ke depan juga bisa kita gunakan untuk guru ya. Waduh, gak sementara siswa, tapi ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk guru. Contohnya begini, seperti yang disampaikan Pak Bapak tadi ya, pembina. Misalnya jenengan ngajar, gak ngajar. Nek dulu itu kan ada di form ya. Nah sekarang enggak, sekarang tinggal masukkan aja. Ya. Semua akun di sini untuk siswa ya, untuk siswa itu nanti akan dikasih poin default sebesar 300 poin ya. Itu nanti bisa bertambah dan bisa turun. Bertambah kalau ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan turun akan kalau ada pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini untuk siswa dulu. Nah, ini download kartunya, ini juga di anak-anak ini download kartu, itu ada di pengaturan. Ini nanti berupa scan QR code, bisa nanti di print atau disimpan di HP. Oke, ini untuk guru. Sekarang saya ingin login sebagai siswa. Ya, saya ingin login sebagai siswa. Siswa itu coba siswa. Saya cek dulu akun siswa. Akun siswa itu pakai ini ya, username-nya pakai ini, coba saya Agus Prasetyo. Agus Prasetyo. Nah ini coba diperhatikan untuk siswa nih, kalau siswa jenengan tidak punya akunnya jadi bisa dilihat di sini. Di beranda siswa ini beda dengan guru. Ini yang nanti akan dilihat oleh siswa. Awal ketika siswa login nanti ada kata-kata motivasi yang random. Menciptakan budaya positif berarti memilih untuk melihat yang terbaik dalam diri orang lain dan membantu mereka mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Ini kata motivasi yang akan random setiap kali kita masuk ke akun siswa ya.
Ini hanya bisa diakses siswa. Saya ingin memberikan gambaran ke panjenengan, tinggal diklik aja di luar, di sini, nah jenengan bisa lihat, ya. Ini yang namanya gamifikasi. Gamifikasi itu berbasis game. Jadi ini tampilan dashboardnya siswa, di mana di sini ada kehadiran, terlambat, tidak izin, kalau nggak masuk ya alfa, izin, sakit, prestasi, budaya positif dan pelanggaran. Ini nanti nilainya akan berubah terus sesuai dengan poin yang dikumpulkan siswa. Dan ini poin default 300 poin default yang dimiliki oleh siswa, ya, yang saya bilang tadi bisa naik turun. Kemudian di sebelah kanan ini ada rekomendasi budaya positif, ya. Tadi di upacara saya sampaikan bahwa mungkin ketika anak-anak melanggar itu kita biasanya memberikan sanksi, lari, push up dan seterusnya. Tetapi itu ternyata tidak membuat jerah. Kita akan coba memberikan sanksi berupa pengurangan poin, tetapi mereka juga kita kasih kesempatan untuk menebus kesalahannya itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka di sini ada rekomendasi budaya positif yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Tadi ya, jadi anak-anak bisa menambahkan budaya positif untuk menebus pengurangan poin tadi, ya. Nah itu berupa budaya positif. Sehingga kalau semisal jenengan memberi sanksi menanam pohon misalnya, ya, maka di sini ada misalnya menanam pohon. Itu adalah bentuk sanksi. Biasanya kalau jenengan sudah ngasih sanksi, misalnya ngambili botol plastik sakarung katakanlah, ya. Setelah itu kan sudah, ya kan? Terus impactnya bagi anak-anak apa? Ya capek toh gitu. Bisa jadi mereka juga nggak akan sadar. Tetapi melalui aplikasi ini saya berharap anak-anak punya rekam jejak, ya, punya kronologi bahwa kemarin saya melakukan pelanggaran ini dan sekarang saya ingin menebusnya dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang direkomendasikan di sini. Gitu ya. Nah ini kok ngotot sekali sih Bu Ayu ini. Dan padahal kok implikasinya ya paling mendengar itu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya siswa-siswa kita itu bisa lebih baik. Itu kuncinya adalah di kita sendiri Bapak Ibu. Kalau kita bisa nekeni, bisa mendampingi, insya Allah itu nanti anak itu manut dengan kita, ya. Nah ini salah satunya ini. Nah ini adalah prestasi. Nah ini anak-anak bisa menambah tadi yang saya sampaikan. Absen ini daftar kehadiran, ya. Ini nanti akan saya ubah nih ya supaya kehadiran gitu ya. Jadi ada rekamannya di sini, seperti di e-presensi itu ya. Jangan kan bisa lihat, oh kemarin saya datangnya jam segini, gitu ya. Ini hanya datang saja ya, jangan masuk saja ya. Kemudian budaya positif yang sudah dilakukan oleh Agus Prasetyo itu apa saja nanti terekam di sini dan pelanggarannya ada di sini. Selanjutnya di kemudian hari, nah tadi saya sampaikan anak-anak supaya bersemangat nanti di aplikasi ini akan ada poin tertinggi dari seluruh siswa, jadi kelihatan nanti ya. Jadi yang mencapai poin tertinggi untuk sampai hari ini siapa? Itu nanti akan muncul di masing-masing ini. Sehingga anak yang mungkin poinnya belum ini dia akan termotivasi untuk mengejar. Basis game kan seperti itu. Ya, jadi, nah ini nanti juga akan ada apa ini? Ada rewardnya. Anak yang mendapatkan poin, ya, jadi setiap bulan nanti akan kita cek siapa yang poinnya tertinggi. Nah untuk rewardnya, nah ini rewardnya kemarin masih saya diskusikan, bisa nanti berupa sertifikat atau bisa berupa voucher makan di kantin. Itu anak-anak seneng biasanya. Gurunya ya seneng ya, gurunya seneng, anaknya seneng. Itu ya, nah itu nanti boleh. Misalnya, oh ini ternyata anaknya Bu Sriwit misalnya, nah, bisa jadi nanti wali kelasnya juga dapat voucher, ya voucher makan. Oke ya. Kemudian, nah, ya kemudian
dapatkan reward. Kemudian untuk BK, nah ini nanti juga menjadi catatan kalau poinnya itu sudah, kalau ini kan hijau ya, ini nanti saya bawa warnanya hijau ya, hijau itu anggap aja itu masih ini ya, berkurang dikit jadi kuning ya, kuning. Nah nanti kalau kuningnya itu sudah menuju ke merah gitu ya, nah itu sudah panggilan kurang. Jadi ada ini, ada tindak lanjut dari BK bahwa ini sudah ada warning untuk pemanggilan ini, pelanggaran sudah dilakukan, menumpuk, nah itu nanti tindakannya apa. Nah itu dia Bapak Ibu untuk pengaturan akun ini dari siswa. Nanti saya minta tolong kepada panjenengan untuk mensosialisasikan terutama di wali kelas ya, ke siswa. Kemarin saya sudah lakukan ketika LDKS dan itu sangat mudah, anak-anak sudah langsung bisa ya. Cuma kemarin saya riset lagi sehingga datanya ini pulih lagi. Nah nanti mulai hari ini sudah saya sosialisasikan, nanti ke depannya mulai besok itu nanti kita akan bertahap untuk mensosialisasikan ini. Saya berharap si Budi ini menjadi satu ini ya, satu inovasi dan alat gitu ya, alat bantu kita untuk membentuk karakter anak-anak ini supaya lebih baik ya. Itu konsen saya di sini adalah pembentukan karakter anak-anak. Prestasi itu bisa diraih kalau karakternya sudah bagus ya. Awal-awal dulu kesini saya ngobet prestasi, pokoknya butuh deh, semua ikut lombanya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya saya bokeh. Ya, dananya yang saya keluarkan banyak tapi prestasinya tidak maksimal. Sehingga kalau menurut saya kita bangun dulu karakternya, fondasinya harus bagus dulu. Setelah itu baru gampang kita mengarahkan anak-anak itu mau kita bawa kemana. Mau kita bawa berprestasi, jenjang akademik, atau kita arahkan ke dunia industri. Itu akan mudah sekali kalau karakter itu sudah terbentuk. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ini perkenalan dari saya tentang si Budi. Saya mohon teman-teman nanti bisa mencoba-coba dulu ya. Sekiranya kalau ada yang belum paham, di sini saya minta Pak Rizky untuk membantu saya sebagai operator yang nanti barangkali teman-teman ada yang mengalami kesulitan bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Rizky. Nanti Pak Rizky kalau ada sebenarnya ya silakan ya dikerubuti ya, tapi mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau ada hal-hal yang sekiranya trouble atau kendala atau tidak mengerti, bisa kontak Pak Rizky. Nanti Pak Rizky kalau ada kendala bisa. Terakhir Bapak Ibu ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu mengirim refleksi tentang si Budi. Nah seperti ini ada selfie-nya ya. Nah seperti ini mohon dari seluruh rangkaian paparan saya tentang si Budi, apakah panjenengan sudah paham? Kemudian bagaimana kesan panjenengan dengan adanya inovasi si Budi yang digagas tahun 2024 ini? Ya inovasi seperti ini Bapak Ibu sebenarnya itu tidak direncanakan ya, jadi ada saja ide gitu ya. Ini adalah latar belakangnya itu kalau saya boleh jujur, kalau mungkin secara teori mungkin berdasarkan rapor pendidikan, berdasarkan ini ada, data-datanya itu ada semua. Tapi lebih dalam lagi adalah karena saya ingin benar-benar ada yang membantu saya untuk menanamkan nilai-nilai positif tadi. Sementara ini saya masih kurang optimal gitu ya, makanya saya ingin bantuan dari jenengan semua supaya bisa berkolaborasi membantu menciptakan budaya positif ini melalui aplikasi atau sistem informasi si Budi. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.